Ngomong-ngomong Kak, ini saya dapat jatah berapa jam ya? Gimana? Ngomong-ngomong ini Kak, ini saya dapat jatah berapa jam ya? Sesuai paketnya. Kalau tidak menggunakan paket, berarti satu pertemuan 60 menit, 60.000. Oh, baik. Lima. Ini Kak, tapi ini datanya belum Ulu, ulu, ulu. Nah, ini kan datanya kan apa? Dia berupa angka outputnya. Outputnya angka. Nah, sedangkan metode tadi, metode decision tree atau random forest, satunya lagi tadi apa? Itu outputnya berupa kelas atau kategori. Gitu. Nah, agar bisa menghasilkan output kategori, berarti angka ini harus dikonversi dulu. Jadi contoh, ini kan ada kolom-kolom ya. Kolom-kolom ini apakah harus digunakan variabel input atau tidak. Jadi harus kita pahami kira-kira variabel mana yang bisa digunakan. Harus tahu mana variabel yang sebagai inputan dan mana variabel output. Nah, gitu. Nah, karena tadi saya ngomong decision tree itu bisa outputnya adalah dalam bentuk kelas atau kategori. Sehingga ini harus dirubah dulu skor. Skor bisa dirubah, misalkan dicari nilai rata-ratanya. Kalau nilai rata-rata di atas sekian, berarti dia lulus. Kalau di bawah sekian tidak lulus, itu bisa digunakan. Jadi data ini harus diolah dulu. Kak, Kak, tapi kan ada outputnya itu justru nilai skor-skor ini ya? Nah, kalau yang diminta skor, maka metode yang bisa digunakan itu harus metode yang benar-benar outputnya skor, angka. Harus outputnya angka. Contoh yang pernah saya tuliskan, metode yang nanti outputnya bisa menghasilkan angka, contohnya SVM. Terus regresi linier atau backpropagation. Itu contoh. Nah, kalau memang murni yang polisi ya? Pakai yang apa? Yang metode prediksi. Apa mulut? Itu apa? Jadi Mulut. kita nggak ada jawabannya. Kita cari metode buat cari jawabannya. Bicara, Bu. Makan. Kok putus-putus ya? Saya kok nggak seberapa jelas ya suaranya. Halo Kak? Iya, saya nggak seberapa jelas. Makan. Sering putus-putus. Makan. Ya nggak apa, aku bahas nanti. Jadinya jadinya kan kita outputnya prediksi. Jadinya kita angka udah ada nih jawabannya.
kita Kan kita cari kode itu buat ngejelasin gimana cara makan dapat angkanya gitu. Gitu bukan, Kak? makan Bu ini Bu terima Bu ada Halo? makan Bu. Sebentar, saya nggak seberapa jelas tadi kok. Kayaknya putus-putus gini ya. Sebentar, gimana diulang? Kan kita disuruh cari prediksi nilainya, Kak. Terus kan nilainya udah ada, berarti perubahannya udah ada, Kak. Berarti kalau machine learning code-nya itu code buat gimana cara dapat angkanya gitu kan, Kak? Gimana cara dapat skornya? Ya, seperti itu. Jadi kayak gini ya, di machine learning itu kita pasti membutuhkan data. Nah, ini data yang kita punya ini sebagai data untuk dipelajari, istilahnya di training. Memang di sini sudah ada outputnya, sudah ada skor. Terus, nah tujuannya membuat machine learning itu untuk tahu kira-kira nanti kalau ada data baru dengan inputan ini, inputannya apa, kira-kira outputnya apa, kayak gitu. Nah, data yang sama punya ini dipakai untuk training istilahnya. Jadi memang di sini sudah ada. Di sini sudah ada outputnya. Nah, sama harus ngecek kira-kira variabel inputnya yang mana. Variabel input yang mana? Kan di sini ada 5 kolom total ya. Ada kolom ID assessment, ID student, waktu submit, ya. Terus yang kosong, jumlah yang kosong kayak gitu. Nah, di sini kalau sampean mau ngecek data baru misalkan, kalau ada data baru dengan variabel input apa, kira-kira outputnya apa. Nah, itu tujuannya membuat machine learning. Iya. Gitu. Halo, Kak? Iya, Nah, terus berarti data ini langkah pertama kita cek dulu korelasinya biar tahu variabel mana yang bisa dipakai. Kan di sini Y-nya, ya Y-nya adalah skor. Nah, sedangkan X-nya yang mana? X itu boleh lebih dari 1. Jadi X-nya boleh lebih dari 1. 5. Terus caranya ngecek yang dipakai yang mana itu dicari korelasi. Korelasinya berarti antara ID assessment terhadap skor, ID student terhadap skor, date submit terhadap skor, is banked terhadap skor. Nah, kalau sudah ketemu, nanti dicari korelasi yang tertinggi. Misalkan korelasinya ada yang hanya min 0,2, nah, itu berarti dia berkebalikan. Ada lagi misalkan korelasi 0,7, nah itu berarti bagus. Karena semakin bagus korelasinya berarti memang nilainya akan mendekati 1. Jadi korelasi itu nilainya antara min 1 sampai 1. Gitu. Langkahnya. Nah, Saman bisa menggunakan bahasa pemrograman yang misalkan yang disuruh tugasnya pakai bahasa, misalkan bahasa R atau bahasa Python. Nah, itu ada fungsi untuk mencari korelasi. Bisa nggak kalau Excel itu bukan dari dataset yang ini, Kak? Loh, ya nggak bisa, kan harus punya datasetnya. Nah, Saman mau membuat mesin learning dari file yang lain gitu, misalnya dari assessment atau apanya gitu, Kak. Di sini kan tabelnya tuh lumayan ya, ada 7 gitu. Bisa jadi nggak, Kak, kayak gitu? Bisa jadi, tapi yang jelas harus saling keterkaitan antara tabel satu dengan tabel yang lain. Kalau di bahasa SQL itu kan harus ada
ID penghubung antara tabel satu dengan tabel yang lain. Gitu. Oh, gitu, Kak. Jadi Haman mau ngambil dari variabel manapun atau dari tabel yang lain boleh, tapi yang jelas harus ada hubungan. Maksudnya ID penghubung, sama seperti kalau kita belajar tabel di SQL. Ya Kak, ini ada penghubung si ID studentnya itu Kak. Ini aku lagi buka file yang kayaknya itu ada hubungannya Kak. Kenapa benar? Berarti iya di sana. Nah ini Kak, Kakak udah ngeliat belum? Belum tampil. Belum. Mama. Wes tabung. Maaf. Wes. Yang ini kan student assessment Kak. Terus ini ada student PL, apa? Nah, kalau mau menghubungkan tabel satu dengan tabel lain itu dicek mana kolom yang ada keterkaitan. Atau contoh kalau di student assessment itu ada ID student, di student flow ada ID student, itu boleh. Jadi kalau mau nanti ditambahkan kolomnya, ya tinggal mengkaitkan. Jadi nanti ada istilah join dan sebagainya di bahasa pemrograman. Di SQL kan diajarkan seperti itu. Oh, kalau nggak pakai SQL Kak, kayaknya apa aja? Iya sama, berarti di Python juga gitu konsepnya. Kan harus digabungkan tabel dari tabel mana, terus kolom-kolomnya yang dipakai mana, itu. Oh, oke deh. Nah, tetap langkah pertama ya tadi mana yang sebagai Y dan mana sebagai X, atau istilahnya mana yang sebagai variabel input, mana yang sebagai variabel output. Gitu. Cara nentuinnya yang pakai korelasi itu. Iya, contoh misalkan ini kolomnya dari student flow, saya tambahkan sum klik, jumlah klik misalkan. Nah, berarti dikaitkan caranya ya ini apa ya istilahnya? Untuk makan. Tangan. Kayak menggabungkan, jadi kayak membuat tabel baru, terus istilahnya itu dijoin kayak gitu loh. Nanti kolom sum klik ditambahkan ke kolom baru, jadi ada kolom ID assessment, ID student, date submit, terus is blanket, sum klik, terus skor, nah, terus dicari korelasi, gitu. Korelasinya dicari untuk makan. Kalau menghitung manual, mencari korelasi dengan menghitung manual, ya langkahnya kita pakai rumus, ya rumusnya korelasi seperti apa. Tapi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman, di situ sudah ada fungsinya, kita tinggal panggil, ya tinggal manggil, tergantung bahasa pemrogramannya. Ada yang menggunakan bahasa pemrograman R, fungsinya core. Ada yang menggunakan bahasa pemrograman Python, ternyata fungsinya juga core, kayak gitu. Nanti terus muncul angka korelasinya. Kakak bisa contohin nggak? Kakak bisa contohin nggak? Iya, langsung kan saya nggak punya datanya, nah langsung dikirimkan data, terus sekarang langsung. Jadi intinya itu sistemnya adalah langsung tatap muka pada saat itu, terus dikerjakan bareng sesuai panduan gitu. Iya Kak,
aku maksudnya nggak tahu mulai dari mana. Jadi kalau kakak bisa share screen, terus jadinya ya aku ngikutin gitu. Dikirim aja datanya yang ini. Nah, ini dari website kak, website yang di PDF. Ya, sebentar, saya download. Aku stop share screen ya kak. Sebentar ya, saya masih proses download dataset. Ibu setuju. Kaki. Kaki. Ibu kaki. Berfungsi untuk berfungsi. Ini kan ya datasetnya yang ini ya. Berjalan. Ya, berjalan.
Memang filenya besar ya. Apa ini? Nah, itu. Masukku yang itu jangan. Soalnya aku mau bilang saya ya. Ini usah. Yang coklat. Enggak. Isinya teh. Oh, aku mau yang coklat. Halo Kak, Ya, Adik. sorry Kak, yang korelasi itu belum masuk ke metodenya ya Kak? belum. Masih mencari variabel X dan Y-nya. Oh, baik. Datasetnya memang besar ya. Ini kan datasetnya yang digunakan. Iya. Soalnya aku Berarti memang masih proses download. tapi boleh dihabisin lah. Boleh. Ah, boleh. Ah.
Halo, Kak. Halo, Kak. Kakak di mute. Oh ya, sebentar. Saya nyari coding saya terkait korelasi. Dan mau menampilkan, saya kok lupa ya fungsinya. Mana ya? Nah, ini heatmap saya impor Sibronnya. Kemudian heatmap, nama variabel yang dipakai untuk nabung korelasi tadi dinilai korelasi, terus anotnya true. Oke. Nanti dia akan menampilkan nilai korelasinya. Nah, kelihatan sangat jelas di sini. Jadi caranya membaca adalah ini kolom ID assessment terhadap ID student. Variabel ID student berarti kolom kedua. Nilai korelasinya min, nah, berarti berkebalikan. Terus date submit ini 0,14. Terus is banked itu min, jadi berkebalikan. Ini 0,071 dan di sini sangat-sangat minim korelasinya karena nilainya nggak sampai 0,1. Ini nggak sampai. Nih, jadi kalau mau membaca misalkan X-nya yang ini kolom ID assessment, kolom ID student, date submit, is banked terhadap skor, berarti bacanya adalah ya kolom ini, kolom ID assessment terhadap kolom skor. Nah, ini 0,072. Terus ID student terhadap skor berarti ini 0,024. Date submit terhadap skor, nah berarti min 0,34. Itu hari ini yang lebih besar kan, Kak? Tadi penjelasan korelasi yaitu semakin mendekati angka 1 berarti korelasinya sangat tinggi.
Tapi kalau kayak gini ini nggak sangat-sangat nggak ada korelasi. Apalagi ini sampai min, date submit ini sampai min. Gitu. Jadi Iya, berarti yang kita perhatiin cuma yang 0,14. tapi kan ini ID assessment terhadap date submit 0,14. Yang kita perhatikan adalah tadi Y. Jadi ini ya, di sini studi kasusnya adalah skor. Jadi kita mencari Y-nya itu sudah pasti kalau Y. Y-nya pastinya ini skor. Nah, X-nya kita ngeceknya berarti ini kolom ID assessment, kolom ID student, date submit, is banked. Nah, ini. Nah, di sini berarti date submit. Yang ID assessment sama ID student. Iya, yang bisa. Tapi walaupun dia bisa, toh nilainya sangat kecil. Nilainya sangat kecil loh ini, 0,024. Iya. Nggak sampai 0,1. Gitu. Nah, misalkan tanpa memperhatikan korelasi, gimana? Iya, terus kok kayak gini kasusnya gimana? Nah, kalau tidak memperhatikan korelasi, ya udah langsung dipakai. Oh, yang saya pakai adalah skor yang sebagai Y, X-nya adalah date submit, misal kayak gitu. Nah, ini date submit-nya kan min 0,034, artinya berarti kebalikan. Jadi misalkan date submit-nya tinggi, berarti skornya rendah. Date submit-nya tinggi, berarti skornya rendah. Kayak gitu, itu berkebalikan. Oke. Jadi yang dipakai hanya date submit misalkan. Misal kalau mau lihat dari, atau yang lebih tinggi lagi adalah ID assessment. ID assessment. Jadi ID assessment-nya 0,072 kan lebih tinggi dibandingkan ini ID student ataupun date submit gitu. Nah, misal kalau mau digabungkan dengan kolom dari tabel lain, ya berarti sama harus mengulang lagi. Jadi sama membuat suatu tabel baru. Tabel barunya adalah isinya adalah gabungan dari kolom-kolom yang kita punya. Ini kan nah, ini kan ada kolom assessment, ada kolom course, ada tabel assessment. Nah, tabel assessment di sini dia ada penghubungnya ID assessment. Nah, di kolomnya atau di tabelnya student assessment juga ada ID assessment. Nah, ini kan bisa dihubungkan. Itu kalau mau membuat, jadi langkah pertama ya tetap harus tentukan mana X dan mana Y. X itu boleh lebih dari satu. Tapi kalau Y di sini kasusnya hanya satu. Nah, itu langkah pertama yang harus melakukan. Kalau misalkan hanya menggunakan, karena perintahnya di sini hanya menggunakan student assessment, ya, hanya menggunakan ini, tanpa kita memperhatikan kolom-kolom lainnya, nggak usah mikir menggabungkan, ya udah langsung dilihat aja korelasinya untuk mencari X. Kalau X-nya di sini nilai korelasinya yang paling tinggi adalah ID assessment, ya berarti gunakan ID assessment. Tapi kalau kita buta, intinya buta tidak mencari korelasi, ya langsung kalau saya milih date submit. Soalnya Gimana? Kak kayaknya mencari, di sini kan cuma predik outputnya, maksudnya yang ada di student assessment CSV file itu Kak. Cuman dia nggak spesify mesti pakai file yang mana sebagai inputnya gitu. Dibilang Berarti kan kan you could either use the raw scores atau define a few categories based on the raw scores. ya Aku bingung raw scoresnya yang mana ya Kak? Baris skor.
Jadi teman bisa menambahkan apa intinya baris-barisnya itu bisa kita gabungkan dari beberapa kolom di beberapa tabel. Nah, itu tapi tetap memperhatikan penghubung ya. Iya, Kak. Nah, jadi kalau code-nya cara menghubungkan itu saya nggak punya, tapi konsepnya intinya cara menghubungkan tidak beda jauh seperti cara menghubungkan di database MySQL kayak gitu. Jadi tetap ada kolom penghubungnya. Kalau di database MySQL kan materinya join, nah itu kan ada. Itu harus dikerjakan dulu kalau mau mencari korelasi secara detail. Jadi yang sebagai acuan adalah kolom mana yang ada penghubungnya. Contoh ini asesmen, ada ID asesmen. Terus ini hanya code saja, nggak bisa dipakai. Terus student info. Ini ada kolom ID student, jadi ini bisa dipakai sebagai penghubung, terus kolom yang mau digabungkan terserah. Nah, kalau kayak gini nggak bisa ya, kurang dari, nah 35 sampai 55 ini nggak bisa dipakai. Kayak gini, nggak bisa dipakai sebagai data. Terus student credit, nah ini mungkin bisa dipakai tambahan kolom, nah kayak gini bisa. Kemudian tabel berikutnya student registrasi. Ini juga ada ID student, jadi ini juga bisa dihubungkan karena ada kolom ID student. Yang dipakai yang mana? Mungkin bisa dipakai yang date registrasi, tapi menurut saya tidak penting sih ini date registrasi karena datanya ambigu. Kalau yang namanya date kan harusnya tanggal. Terus student flag. Kira-kira oke. Yang student credit aja ya, Kak. Nggak bisa tampil, saking besarnya datanya. Yang monggo kalau mau dipakai yang data yang mana tadi ya, yang ini ya, yang mau dipakai sebagai X-nya hanya ID assessment boleh, atau yang dipakai 3 ini karena nilai korelasinya di atas dibandingkan yang ini loh, ini benar-benar sangat minim. Nah, ini lebih baik misalkan ya, monggo kalau pakai 3 ini. Kalau pakai student credit, Kak, nggak bisa. Pakai student apa? Credit. Nah, harus dihubungkan dulu. Caranya menghubungkan ya. Saya biasanya memang terbiasanya pakai ini ya, pada database. Jadi kalau fungsi di Python saya nggak seberapa hafal semuanya. Jadi kalau saya mau cari tema terkait apa baru saya set gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, Kak, nggak usah pakai Python juga nggak apa-apa. Student credit ada di kolom di student info. Kalau hanya query-nya hanya kayak melakukan select sederhana, misalkan menampilkan dengan nilai batas sekian sekian, kalau di Python masih paham saya. Maksudnya kan kalau di Python kalau melakukan select-nya nggak seberapa
ribet kan di Python bisa melakukan select ya. Nah, kalau selectnya nggak seberapa ribet, biasanya saya pakai Python. Tapi kalau sudah menggabungkan, nah ini menggabungkannya kan dari 2 tabel, kemudian dia hanya milih kolom yang mana. Nah, itu nggak semudah kalau saya pakai bahasa di query SQL. Lokal. Ini karena kok sambil connect internet, jadi nggak mau buka PHP adminnya. Tadi tabel saya ada 2 yang dipakai. Saya upload dulu. Semoga atasi. Tadi di kolom student assessment sama student info. Adik tidur, aku dimarahin. Iya, kan adik tidur. Cara Bu. Limon. Yang benar ini. Lumayan besar ini filenya, hanya agak lama. Sambil nunggu Kak, boleh jelasin yang search algorithm nggak Kak? Jelasin yang mana? Yang AI search. Kalau yang deficit, bentar. Jadi ini kita dari awal aja Kak, ya, yang nomor 1 ini. saya nggak ngerti yang nomor 1 ini disuruh apa. Saya langsung ke nomor 3. Oh. Ini kan perintahnya adalah banyak sekali node, terus disuruh melakukan apa cara kerja mana urutan dari deficit gitu kan. Spend at least as many nodes as a star search with an admissible list. Nggak ngerti Kak, bingung. Ini kan dari intinya dari beberapa node di bawah ini expand, intinya kan tampilkan banyak node ya, dari nilai heuristiknya apa ya, intinya itu kalau pemahaman saya gimana cara kerjanya deficit. Di sini defisitnya, terus berdasarkan pencariannya menggunakan astar. Nah, kita mulainya dari mana dan mau kemana itu yang ikuti algoritmanya aja. Misalkan, oh saya mau dari ini ke sini. Ini kan ada nilai
nilai-nilainya, terus ada note-nya. Note itu kotanya. Misal saya mulai dari orade. Nah, orade di sini akan mempunyai tujuan kemana saja. Misal ya, orade, saya dari orade mau ke euforia. Nah, dari orade mau ke euforia, ini butuh biaya berapa? Yang paling rendah misalkan. Ini anggap ini adalah biaya, angka-angka ini. Nah, terus langkah kerjanya, mulainya adalah kita harus punya stack dan punya istilahnya apa ya, intinya itu open sama tutup gitu. Open itu adalah note yang antrian note yang akan kita tuju, sedangkan close itu adalah antrian yang sudah pernah kita kita kunjungi atau kita datangi gitu. Itu cara kerjanya. Nah, terus di sini misal saya mulai dari bisa ulang, Pak. jadi kalau kita melakukan searching menggunakan algoritma search mulai dari deep first search, terus astar ataupun ini breadth first search, maka cara kerjanya adalah kita harus mempunyai open sama close ya, open sama close. Open itu adalah antrian atau intinya itu daftar tujuan. Jadi yang belum kita tuju baru daftar. Daftar itu berarti list nama-nama kota yang akan kita tuju. Nah, sedangkan close itu yang sudah pernah kita lewati, yang sudah pernah kita kunjungi. Itu close. Nah, semua ya searching itu tetap harus ada start sama goal. Harus ada start sama goal. Jadi enggak mungkin kita ngawur, startnya enggak mungkin kita goalnya ngawur juga enggak mungkin. Jadi kita harus menentukan untuk pencarian. Jadi harus ada startnya. Misalkan saya tadi startnya adalah ini. Nah, orade sama goalnya. Goalnya itu tujuan. Tujuannya misalkan ini, euforia. Nah, langkah kerjanya adalah pertama, ini dimasukkan dulu startnya ke open orade dimasukkan. Nah, terus orade sudah dimasukkan, artinya berarti kita akan mengunjunginya. Wes, setelah selesai kita kunjungi, maka orade masuk ke close gitu. Setelah orade kita kunjungi, berarti kita harus mendaftarkan mana saja daerah yang akan kita kunjungi. Nah, untuk mendaftarkan daerah yang kita kunjungi itu berarti anak dari orade. Anak itu berarti ini. Orade itu menuju kemana saja di sini. Nah, ini ada garis yang menghubungkan orade kan. Nah, orade berarti mengunjungi Zerin, orade mengunjungi Sibiu. Nah, kayak gitu. Berarti Zerin sama Sibiu dimasukkanlah ke dalam open. Nah, terus mana dulu yang kita kunjungi? Kalau kayak gini, ini kan ada dua ya, Zerin sama Sibiu. Yang kita kunjungi adalah yang nilai heuristiknya lebih kecil. Jadi kita bandingkan nih, di sini ada 71 dan ada 151. Berarti yang kita kunjungi mana dulu? Ya yang jelas ya 71 lah. Berarti 71 Zerin dikunjungi. Nah, terus Zerin dimasukkan ke close gitu. Langkah kerjanya. Dia akan bekerja gitu terus dari Zerin, kemudian dia akan melakukan pengecekan lagi. Dia akan kan dari Zerin di sini kan dia harus memasukkan lagi daftar yang harus kita kunjungi berikutnya ya. Berarti ya Zerin menuju kemana? Zerin menuju ke Arad. Nah, pada saat kita menuliskan Arad di dalam open, kan tetap harus ada informasi nilainya ini, heuristiknya. Nah, sama langkahnya tetap dicek kayak gitu. Dicek mana yang lebih kecil. Heuristiknya itu berarti harga-harganya yang 7175. Ya. Tapi bukan kumulatif ya, Kak? Kumulatif. Jadi sekarang nilai heuristiknya itu 146. 146. Apakah itu akan dibandingkan dengan Sibiu?
Jadi caranya nulis, ya caranya nulis nanti caranya nulis adalah biasanya saya menggunakan model Excel. Soalnya kan Cara sekarang kan yang di ya gini oh ya, iya. ada cara penulisannya, yaitu dari mana, koma, ke mana, terus nilai heuristiknya. Ini caranya nulis. Nilai heuristik di sini itu adalah nilai heuristik kumulatif. Ya, nilai heuristik kumulatif. Sehingga yang dibaca ya tetap dibandingkan terus. Dibandingkan terus. Jadi pasti ada open, terus di sini ada close. Gitu terus sampai menemukan goalnya. Oke. Kayak gini. Jadi kalau kita belajar algoritma searching, apapun algoritmanya itu pasti harus ada start dan goal. Oke, ini dua hal pertama yang harus di ini. Terus cara merepresentasikan seperti ini. Kemudian open ini akan melist daftar mana yang harus kita tuju. Terus close itu daftar yang sudah kita lalui, yang sudah pernah kita kunjungi. Nah, biasanya open pertama yang kita tulis itu berarti start-nya. Kalau di sini orade ya berarti caranya nulis dari mana, tidak dari mana-mana, ya berarti 0. 0 ini artinya yang kita tuju orade. Terus nilai heuristiknya 0. Ya. Nah, kalau ini sudah kita lalui, maka dia juga harus dimasukkan ke dalam close. Artinya dia sudah terlewati. Nah, berikutnya yang dimasukkan ke daftar open apalagi? Ya berarti kita cari orade ini arahnya kemana lagi. Nah, kalau dia punya dua berarti Zerin sama CPU. Ya, caranya nulis berarti orade, koma, Zerin, nilainya adalah 71. 0 ditambah 71. Terus ada lagi orade ke CPU, nilai heuristiknya 0 tambah 151. Kalau sudah kita tuliskan, maka kita harus mengunjunginya. Kalau sudah kita tuliskan di open, berarti kita harus mengunjunginya. Yang dikunjungi yang mana? Yang nilai heuristiknya paling kecil. Jadi kita harus ngecek. Di sini yang paling kecil yang mana? Maka ini dikeluarkan. Kalau ini dikeluarkan, artinya ini sudah nggak boleh dikunjungi lagi. Jadi ini ada pencoretan. Nah, ini dicoret. Ini juga dicoret. Terus, karena Zerin tadi sudah dikeluarkan, artinya sudah pernah dikunjungi, nah, maka dia harus menuliskan lagi. Setiap kita sudah mengeluarkan, kita harus menuliskan lagi daftar yang harus kita kunjungi. Nah, daftar yang kita kunjungi berarti Zerin ke arah mana? Karena hanya ada satu arah, ya nggak boleh diulang ya. Kalau kayak gini kan sebenarnya boleh balik, tapi nggak boleh diulang, hanya boleh satu. Kalau sudah pernah terlewati, hanya boleh satu. Gitu. Berarti Zerin menuju ke Arad. Di sini nilainya berarti penjumlahan nilai terakhir Zerin. Nilai terakhir Zerin di sini itu 71 tambah 75 146. Oke. Terus baru kita harus mencari lagi mana yang harus kita kunjungi. Yang kita harus kunjungi tetap berdasarkan nilai terkecil. Berarti ini kita copy. Ini sudah terlewati. Kita kasih coret. Keliru. Nasib CPU-nya jadi gimana, Kak? Ya dibiarkan.
Kan namanya mencari rute ya. Mencari rute kan kita enggak harus melewati semua. Kan dia mencari berdasarkan nilai heuristiknya tadi. Oh, oke deh. Berarti kan kalau dari Arat gitu Kak, itu ada balik lagi ke Sibiu dan ke tim Kuara. Nah, Nah, jadinya kan kalau kita ke cek Sibiu lagi berarti nilainya. kita nggak jadi dong. Pokoknya nggak boleh double. Jadi caranya ngecek adalah, contoh misalkan di sini Arat Ki Sibiu, berarti nilainya adalah 146 ditambah 140. Nah, kalau Arat ke Sibiu itu 286. Nah, sedangkan di sini masih ada Sibiu yang 151. Berarti tetap lebih pendekan 151, Itu. maka Arat ke Sibiu nggak perlu ditulis. Yang perlu ditulis berarti Oke. Arat ke tim Tim Kuara. Isura. Dengan nilai ya kita jumlahkan. Oh, 146 ditambah 118. Oke deh. Habis itu lanjut dari tim Kuara ke Dupok, Micadia, Terebobata, habis itu Karolova, habis itu baru dipecah lagi, cari yang paling Ini kalau singkat. kita cek ini belum tercoret, ini bawaan tadi. Ini belum tercoret. Yang tercoret tetap ini dulu. Ini kan dicek yang nilai minim dulu. Jadi ini baru kecoret. Oke, keliru yang coret. Nah, udah CPU tercoret. Nah, kita cek CPU ke arah mana. CPU di sini nggak boleh ke arah lagi karena sudah keluar tadi. Sehingga CPU hanya boleh ke Fagara sama CPU ke Rimichu. Nah, kita cek nilainya. CPU nilai terakhir 151 ditambah Fagara 99. 250. Kita tulis. CPU, Fagaras 250. Nah, ini kecoret lagi. Ini bawaannya. Terus CPU ke Rimichu. Rimiku. Nah, ini 80 tambah 200. Maaf, 191 berarti 231. Gini. Karena nilainya yang paling kecil di sini, ya, ini ya dibandingkan atas-atasnya, ini kan yang lebih kecil, berarti CPU Rimichu dikeluarkan, dikunjungi dulu. Kita ambil di sini. CPU Rimichu, 231. Gitu. Dan seterusnya sampai dia menemukan goal. Gitu langkahnya. Bisa dipahami? Iya, Kak. Nah, terus nggak tahu ini berhasil atau enggak. Nah, gagal. Di sini import telah selesai, 2 query dilakukan. Jadi dia kemungkinan ini ada beberapa nilai yang nggak masuk ini. Yo, iya, nggak bisa masuk. Sebentar. Caranya masukkan ininya nggak.
Yang enggak saya pakai tak tutup biar enggak bingung. Di student tadi berikutnya date submitted, terus nggak dipakai saya tutup. Banked score. Nah ini kolomnya nggak boleh sama kayak gini nih. Kita hapus atau kita tulis lagi ulang. CSV saya import lagi student assessment, lumayan lama lagi, satu CSV. Masih proses. Sebentar sambil saya coba set join. Nah, rata-rata kan joinnya kan dia jadi nambah kolom lah. Kita nambah kolom tapi berdasarkan nilai dan nilainya. Itu yang kadang saya di Python itu nggak seberapa pahamnya. Ini saya butuhnya itu nambah kolom tapi berdasarkan apa gitu, ada istilahnya, ada kriteria, tidak asal nambah kolom. Apa Kak, kalau Kakak ngetiknya pakai SQL aja. Kalau pakai Excel nggak bisa. Ini saya masih pakai Python ini pakai Python, pakai MySQL.
Ini jadi saya masih nyoba impor datanya dulu. Oh, masih lama. Karena datanya tadi hampir 200.000 ya. Hampir 100. Ini kan datanya ada 173.913. Sambil nunggu Mbak. Ini sudah lebih dari 1 jam ya. Iya. Bentar. Si proses. Saya buka juga enggak. Ini loh, saya nyoba buka lagi juga enggak mau. Karena masih proses. Kakak ada kegiatan habis ini, Kak? Ya, habis ini saya ada ke kampus ada rapat. Yang nomor 3 saya nggak bisa bantu ya, karena nomor 3 maksudnya yang ini tadi apa? Yang mana tadi? Nah ini, bias in artificial intelligence. Oh ya. Ini kuliahnya daring atau gimana? Mbaknya memang kuliah di mana ini, di Durham itu? Iya, online. Di mana? Iya, online, Kak. Kebetulan lagi nggak bisa face to face. Enggak, maksudnya Durham itu di mana? Oh iya, ada lah, Kak. Loh, ini fatal error. Karena jumlahnya ini. Kalau nggak enaknya ini, kalau pakai gimana ya prosesnya? Ini totalnya ada berapa ya? Sebentar saya coba cek total datanya ada berapa. Oh, baru 56. Oh. Wow. Nggak enaknya kalau pakai ini nggak ngatasi. Isinya apa ya, intinya MySQL-nya nggak ngatasi jumlahnya. Kalau pakai Python apa ya? Mana ya? Karena caranya banyak, cuma apa ya, intinya yang kita harapkan kadang enggak sama, itu nggak cocok intinya. Gimana ya? Intinya kalau mau nambah kolom, contohnya ya misal saya punya kolom ini, saya mau taruh di kolom ini, itu nggak langsung di copy paste ditempel, enggak, tapi harus ada acuannya berdasarkan apa. Berdasarkan ini berarti nanti dia akan menambahkan kolom ini berdasarkan ini. Cuma datanya banyak, jadi di gimana ya di Python-nya itu. Pokoknya kalau hanya pakai join yang disediakan di bahasa Python-nya ini, contohnya kan ada join, ada left, right, outer, inner ini, itu nanti tetap nggak cocok karena di hasilnya ini intinya nggak sesuai lah gitu. Iya, Kak. Itu sih. Gimana dilanjut sendiri nanti membuat tambahan kolomnya atau bagaimana? Karena
kalau berdasarkan ini korelasinya benar-benar sangat jauh ya. Jadi kalau saran saya ya yang dipakai adalah korelasinya karena yang lebih tinggi ini ID assessment. Tapi kalau saya buta tidak membaca sama sekali nilai korelasinya, yang saya pakai adalah date submit gitu. Jadi cara kerjanya untuk melakukan machine learning, ya, untuk menggunakan machine learning itu harus ada data untuk di training. Nah, data untuk yang di training itu juga harus pasti mana yang sebagai X dan mana yang sebagai Y. X adalah variabel input, Y-nya adalah outputnya. Nah, karena outputnya sudah dijelaskan di sini pasti, yaitu outputnya adalah skor, ya udah. Maka berikutnya tinggal menentukan X. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu X sama Y-nya, misal sudah ketemu X sama Y, maka kita tinggal menggunakan algoritma apa? Oh, di machine learning, di bahasa Python itu ada namanya algoritma yang kita tinggal manggil, itu enaknya. Itu contoh misalkan di sklearn, library sklearn itu ada namanya algoritma regresi linear. Tinggal manggil nanti fungsi regresi linear, terus kita tentukan X, terus kita tentukan Y, langsung dilakukan training. Tujuan trainingnya untuk menghasilkan bahasa persamaan. Hasil persamaan itulah yang dipakai untuk melakukan uji data baru. Oh, kalau ada data baru, kira-kira nanti skornya berapa? Gitu. Iya, Kak. Kalau nggak salah di saya itu ada nanti kalau yang regresi linear, ya, baik itu yang X-nya hanya 1 ataupun X-nya lebih dari 1. Gitu. Jadi modelnya saya contohkan data saya. Ada di sini. Saya contohkan guys. Kak, kebetulan aku habis ini juga ada urusan lain, Kak. Jadi boleh udah dulu. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih ya. Saya stop share. Boleh live, nggak apa-apa.